Bagaimana hukumnya nikah sirri tanpa sepengetahuan istri pertama? Dan apakah suami berdosa karena istri pertama baru tahu setelah suami meninggal? Nikah tidak pengetahuan istri pertama, kemudian nikah lagi, ini berbahaya. Apa? Berbahaya. Di antara bahayanya adalah tadi yang ditanyakan. Suami meninggal padahal dia punya 2 istri. Harta warisnya hanya dibagi oleh 1 istri pertama. Padahal istri kedua punya hak yang sama dengan istri yang pertama. Kemudian kalau di istri yang kedua yang sirri itu punya anak, hak anak ini sama dengan hak anak istri pertama. Di sini bahaya terjadi. Di saat manusia tidak mau gentleman, sehingga dia melakukan pernikahan yang tidak diketahui oleh istri pertamanya. Memang tidak wajib harus dapat ridho dan restu secara syariat, walau diharuskan oleh kantor urusan agama. Namun secara syariat tidak wajib. Harus syarat nikah dengan istri kedua secara agama tidak wajib harus restu istri pertama. Walau disyaratkan oleh apa? Oleh KUA, tapi itu bukan syarat dari agama, syarat dari KUA. Namun bukan berarti kalau agama kita tidak mensyaratkan, itu artinya agama kita nyuruh diam-diam. Bukan begitu memahaminya. Ya, agama kita menyuruh kita berlaku adil. Kalau seandainya punya 2 istri, berlaku adil. Di antara makna berlaku adil adalah jumlah nginapnya malamnya sama. Kalau tidak, maka kita tidak berlaku adil kepada istri-istri kita. Kalau nginap di istri pertama 3 malam, harus 3 malam di istri kedua. Kalau seminggu, harus seminggu di sini. Karena mereka berdua memiliki hak yang sama. Lalu bagaimana caranya diam-diam? Coba, bagaimana cara menerapkan hukum adil ini kalau kemudian diam-diam istri pertama tidak tahu? Saya nggak bisa membuat sebuah rekayasa kehidupan di mana lelaki bisa berlaku adil dalam hal ini, khusus dalam hal ini kalau dia nikah diam-diam. Kecuali wallahu alam kalau dia punya rutin keberangkatan ke luar kota yang memang sejumlah istirahatnya. Kerja misalnya di Jakarta 5 hari, libur 5 hari. Jakarta 5 hari, libur 5 hari. Ini mungkin satu-satunya yang bisa membuat dia berlaku adil. Tapi kalau tidak, sulit. Maka jangan nikah sirri. Nikah itu lebih baik terang-terangan, karena ini rumah tangga. Rumah tangga tidak bisa dijadikan barang sepele. Dan saya memprovokasi para wanita untuk tidak mau dinikahi secara sirri. Karena kalau suami Anda bertanggung jawab. Kalau tidak, sebagaimana kasus-kasus yang datang kepada kita, walau tidak banyak, namun ada, suaminya tidak bertanggung jawab. Istrinya yang dia nikahi secara sirri, dia tinggalkan begitu saja, tanpa dia cerai. Sehingga dia selama-lamanya tidak akan bisa menikah. Mau kemana dia? Talak dijatuhkan oleh 2 hal. 2 hal. Pertama, suami menjatuhkan talak. Kalau tidak, pengadilan agama. Qadhi atau sultan, yang dalam hal ini negara kita telah menaruh amanah itu kepada pengadilan agama. Suami tidak kunjung mentalak, pergi ke pengadilan agama urus talak,
dicuekin orang karena tidak punya surat. Ngapain minta talak ke sini, surat aja nggak ada. Akhirnya selama-lamanya dia terkatung oleh karena suami yang tidak bertanggung jawab. Maka ini bahaya. Bahaya lagi kalau dia tidak tahan kemudian menikah, padahal dia statusnya masih istri orang. Waliyadzubillah. Maka saya memprovokasi para wanita, jangan mau dinikahi secara sirri, diam-diam. Karena boleh jadi nasib Anda menjadi seperti nasib yang wanita yang kita ceritakan. Dan sampai saat ini saya sudah capek bertanya ke sana dan kemari, belum ada yang berani menjawab. Para ahli ilmu yang kita temui mengatakan Allahu a'lam, tak tahu. Allahu a'lam, saya nggak tahu. Allahu a'lam, saya nggak tahu. Kalau ahli ilmu yang kita temui saja Allahu a'lam, apalagi kita akan menjawabnya Allahu a'lam, nggak tahu solusinya bagaimana. Memang sah nikah. Sah nikah, ada wali yang tidak dibuat-buat, ada akad nikah tanpa surat, sah. Akan tapi Anda kadang-kadang berada pada situasi yang berbahaya. Kemudian seorang lelaki yang menikahi seorang wanita diam-diam, istrinya yang pertama tidak tahu, yang paling sering terjadi adalah berbohong alias dusta. Dan bohong adalah maksiat yang Rasulullah mengatakan SAW dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wa iyyakum wal kadhib, jauhi oleh kalian dusta, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta membawa kalian kepada dosa-dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dosa-dosa akan membawa kalian ke neraka. Tidak mungkin syariat yang membuat kita akhirnya rajin berdusta. Berarti ada yang salah dalam pengamalan syariat itu.